Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Bagas di acara Kabar Mahasiswa. Kali ini kita kedatangan narasumber yang bernama Desmond Loli. Halo Bang Dedi. Halo Bagas. Jadi Bang Dedi ini adalah demis dari BEM Fikom Umri. Ya benar sekali. Itu di tahun berapa ya Bang? Abang Demis tahun kemarin yang 2021. Nah, jadi saya itu merupakan anggota BEM Fikom di tahun 2021 periode 2021-2022. Nah, barusan lah kemarin pergantian. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan nih Bang. Pertanyaannya mengenai seputar BEM, tapi cukup general lah. Boleh lah. Yang pertama, Banyak juga boleh. baik. Yang pertama, apa sih BEM Fikom itu? Kan banyak nih orang di luar sana yang kayak kurang memahami. Jadi dia menyebut BEM, tapi tanpa mengetahui apa kepanjangan atau artinya gitu. BEM, ya. BEM Fikom seperti yang apa dulu, Fikom itu kan Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Orang tahu kalau itu ya. Jadi kepanjangan BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi BEM ini bersifat sebagai pewadah penampung aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa lain, ataupun menjadi jembatan antara mahasiswa dengan lembaga perguruan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut. Jadi udah tahu ya teman-teman kalau BEM itu artinya seperti itu. Ya, itulah penjelasan secara singkat. Yang kemudian, apa alasan abang mengikuti organisasi BEM? Keuntungan apa atau benefit apa yang abang dapatkan dengan menjadi anggota BEM Fikom Umri? Kalau benefit itu sendiri sih banyak ya, mengingat saya kan seorang bukan cuma mahasiswa yang juga ya, memang mahasiswa aktif, tapi saya juga seorang pekerja gitu kan. Kita kan ini kan kuliah malam nih kita nih. Kuliah malam. Tapi kita kuliah malam kan, jadi otomatis kan pagi itu kan saya kerja juga. Kerja. Nah, salah satu yang menjadi yaitu sebuah tantangan dalam memanage waktu. Dimana saya harus benar-benar membagi waktu saya dengan baik, bagaimana saya bisa mengikuti organisasi tanpa mengabaikan pekerjaan dan kuliah itu sendiri kan. Pokoknya bagaimana fokus saya itu kalau tentunya mengerjakan sesuatu tanpa mengganggu yang lain juga, Tanpa meninggalkan yang lain. Itu salah satu keuntungan, itulah belajar memanage waktu, kedisiplinan, bagaimana saya mendisiplin dalam melakukan beberapa hal, karena untuk apa itu juga butuh kedisiplinan sebagai mahasiswa yang aktif dan menjadi seorang pekerja. Jadi soft skill yang didapatnya adalah memanage waktu ya. Ya, soft skill, dan itu ya kalau meskipun orang-orang bilang ya itu kalau masuk organisasi itu menambah relasi, itu memang kalau secara generalnya ya, secara umum kan itu memang hal yang didapatkan. Tapi kalau yang lebih spesifik sih lebih ke manage waktu dan manajemen diri. Pokoknya banyaklah hal-hal ilmu yang mungkin saya tidak dapat dari enggak, maksudnya kalau kita belajar secara di kelas gitu. Nah, jadi di organisasi saya lebih dapat itu. Itulah salah satunya. Selanjutnya, apa hal yang paling berkesan selama abang mengikuti BEM? Yang paling berkesan ya? Kalau paling berkesan itu sih lebih jiwa kekeluargaan ya. Soalnya aku tahu kan, saya sendiri kan seorang perantau nih. Di sini memang kita kan, saya sendiri kan gak ada keluarga sini ya. Jadi kayak ketika saya masuk ke organisasi atau sebuah komunitas, saya merasa di sana aku memiliki keluarga. Soalnya kehubungan kekeluargaan di BEM itu memang agak erat ya. Meskipun kami sudah menjadi demis sekarang nih, mungkin secara organisasi kami sudah selesai, tapi kami kalau dari kekeluargaan tetap terikat, jiwa kekeluargaan itu masih terikat. Jadi kayak
itulah ya yang paling terkesan selama mengikuti apa nih. Saya merasa benar-benar meskipun saya seorang perantau tapi saya memiliki keluarga sini. Contohnya nih, padahal kan nggak ada orang-orang yang aku kenal sini kan. Iya. Jadi dengan keberadaan mereka ini dimanapun, contohnya mau di Panam, mau di apa, semua kan mereka rata-rata mereka kan apa nih, apa namanya itu, ada di mana-mana kan. Jadi aku merasa ada keluarga di mana-mana gitu. Oh. Ngerti kan maksudnya kan? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi rasa kekeluargaan itulah yang paling berkesan. Tinggi gitu ya. Mm. Kalau di BEM itu kan biasanya relasinya luas. Ada nggak cewek-cewek cantik di situ? Oh, banyak. Ada nggak abang yang naksir atau gimana gitu? Ya, naksir sih iya, cuma kan kalau pada masa itu ya, pada masa itu kan kita ada undang-undang peraturan. Oh, Bahwa ada aturannya. Ada aturannya, nggak boleh pacaran untuk sesama anggota nggak Oh. boleh, itu dilarang. Jadi kayak udah merasa keluarga aja sih, kayak merasa keluarga gitu. Jadi semua baru dianggap keluarga ya, mungkin nggak berpikir lebih lah, tapi saudara perempuan saudara gitu Jadi sih. diabaikan dulu lah rasa sukanya. Rasa apanya, jadi rasa apanya itu bukan rasa kayak ingin pacaran atau apa, tapi rasa karena kekeluargaan itu tadi itu yang membentuk rasa sayang gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa pesan bagi mahasiswa baru yang ingin masuk ke BEM? Apa pesan dari abang ke mahasiswa baru yang ingin masuk BEM? Nggak ada yang terlalu spesifik sih, cuma yang paling aku tekankan palingan kalau contohnya seorang mahasiswa masuk ke dalam sebuah organisasi harus benar-benar mempertimbangkan. Maksudnya harus mengenal diri sendiri. Soalnya mengenal diri sendiri yang maksud itu kemampuan dirinya. Soalnya kan otomatis nanti kan kalau sudah masuk organisasi nih, otomatis sibuk dan berbagai hal. Jadi udah dipikirkan benar-benar atau secara matang apa konsekuensinya nanti kalau contohnya dia mengikuti sebuah organisasi. Kan otomatis kan kalau apalagi kalau seorang mahasiswa organisasi yang aktif ya, kita yang aktif, jadi mungkin nanti karena terlalu sibuk organisasi, jadi tugas utamanya menjadi seorang mahasiswa atau untuk kuliah itu terabaikan jadinya kan, Atau terganggu ya? terganggu. Jadi jangan sampai hal itu menjadi pengganggu kita untuk kuliah. Jadi itu yang aku tekankan tadi, itu harus menengok kemampuan diri apakah mampu atau tidak besok. Karena itu kan selama setahun ya, selama periode itu kan setahun menjabat. Jadi harus benar-benar lah. Soalnya jangan sampai mengecewakan juga orang tua karena kita kuliah, karena kita ikut organisasi nanti tahu-taunya terabaikan pula apanya kita. Jadi untuk apa? Organisasi ngikut organisasi kalau kuliah kita tersendiri terganggu gitu, terbengkalai. Itu sih pesan kepada mahasiswa yang pengen masuk atau gabung join di organisasi. Begitu teman-teman. Pembelajaran atau kuliah itu lebih penting. Betul. Kalau organisasi BEM ini hanya dibilang selingan gitu aja ya. Sambilannya. Itu hanya ilmu dari luar kelas. Tapi ya fokus kita ya tetap utama itu ya kuliah kita belajar. Kita usahakan dulu kuliah, nanti kalau memang kita mampu untuk itu baru boleh. Dulu nih abang menjabat sebagai BEM tuh di bagian apa bang? Bagian Departemen Humas. Departemen Humas, jadi bagian kehumasannya. Jadi itu lebih ke sosial gitu, hubungan sosial. Contohnya nih, kami kan mengadakan sebuah program nih untuk ke anak panti contohnya. Jadi yang menghubungi orang panti tersebut itu kami. Jadi kayak jembatan penyeberangan lagi, jadi jembatan penghubung antara organisasi dengan lembaga yang dituju. Jembatan berarti bukan dipijak gitu kan? Hah? Bukan dipijak kan? Bukan itu maksud saya. Tapi jembatan menjadi jembatan yang menjembatani, penghubung antara organisasi dengan lembaga atau perusahaan yang kita tuju lah. Itu intinya. Itulah tadi hasil wawancara saya dengan Demis BEM Vkom
Saya Bagas selaku host pamit undur diri. Dan saya Dedi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat malam.